Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kali ini saya akan membahas hal yang baru dari channel saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas persoalan CPNS, yakni salah satu soal yang wajib dikerjakan oleh para peserta CPNS. Jadi hal yang saya bahas kali ini adalah bagaimana menaklukkan TKP dalam soal CPNS. Pertama, para sahabat harus memahami apa itu TKP atau tes karakteristik pribadi. Adalah salah satu komponen tes kemampuan dasar yang memegang peranan penting dalam seleksi CPNS. Tes ini bertujuan untuk menguji kualitas pribadi peserta CPNS. Soal TKP biasanya sebanyak 35 soal dari keseluruhan 100 soal TKD, dengan passing rate sebesar 72%. Hal ini mungkin di tahun 2021 bisa saja berubah kebijakan ini. Nilai passing rate yang tinggi tersebut menunjukkan pentingnya peranan TKP dalam pelaksanaan seleksi CPNS. Dengan nilai passing rate sebesar 72%, sahabat perlu ketahui bahwa ini harus mendapatkan nilai sebesar 126 dari nilai maksimum 175 supaya dapat memenuhi passing grade tersebut. Kabar baiknya adalah semua pilihan jawaban dalam TKP memiliki nilai, yaitu nilai 1 sampai dengan 5. Jadi seluruh jawaban yang sahabat pilih dalam TKP tersebut akan mendapatkan nilai. Jadi standar nilai 1. Sahabat, TKP ini pada dasarnya menguji 11 kriteria kualitas pribadi. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa 11 kriteria ini akan muncul dalam soal-soal TKP nanti. Yang pertama, memiliki kualitas moral yang baik dalam menjaga integritas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Yang kedua, semangat berprestasi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kreativitas dan inovasi, kemampuan menggerakkan dan mengordinasikan orang lain, orientasi pada pelayanan. Kriteria ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pribadi, orientasi kepada orang lain, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan beradaptasi. Kriteria ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pribadi peserta dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, kemampuan mengendalikan diri, bertujuan mengetahui kualitas pribadi. Selanjutnya, kemampuan mengendalikan diri, dan yang terakhir, kemampuan mengendalikan diri menghadapi suatu situasi yang tak terduga. Inilah beberapa 11 kriteria yang diperhatikan dalam TKP. Selanjutnya, saya langsung saja kita simulasi sukses menaklukkan tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi kali ini simulasi yang saya paparkan adalah khusus TKP. Pertama, kita lihat soal nomor 1. Dalam usaha mewujudkan kehidupan sejahtera di masa yang akan datang, saya, sahabat, tinggal silahkan latihan dulu. Sebentar kita coba cocokkan jawaban yang sahabat pilih. Membuat gambaran tentang kehidupan yang ingin dicapai, merencanakan pemenuhan kebutuhan pada saat ini, membuat rencana kehidupan untuk jangka panjang, merumuskan cita-cita yang harus dicapai, dan menjalani saja hidup ini dengan santai. Silahkan sahabat tentukan jawaban sahabat. Sebentar jawaban sahabat kita cocokkan. Ya, untuk soal nomor 1 ini yang paling tepat adalah membuat gambaran tentang kehidupan yang ingin saya capai. Jadi ini bagaimana seorang mencoba mendeskripsikan kehidupannya dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini sangat
erat kaitannya dengan bagian C, membuat rencana kehidupan untuk jangka panjang. Yang paling tepat di sini adalah poin A atau bagian A, jawaban A. Selanjutnya, nomor 2, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya. Namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah, silahkan para sahabat melihat apakah merasa sangat kecewa, mencoba alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi, merasa kecewa tapi berusaha melupakan penolakan tersebut. Selanjutnya, mencoba memberikan alasan dan pembenaran dan tidak merasa kecewa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah ya B di sini, mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Jadi paling tepat adalah poin B. Selanjutnya, ketika saya memutuskan nomor 3 ini, suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk pada diri saya, maka saya menerima akibat dengan segala menyesal, menerima penuh segala akibat, menyalahkan orang lain, menggugat orang lain, dan menyesali secara berkepanjangan. Jadi yang paling tepat di sini adalah bagian A. Kita harus berani menerima akibat. Bagian B, menerima penuh segala akibatnya. Jadi yang paling tepat, mohon maaf tadi, adalah bagian B. Kita harus bertanggung jawab penuh dengan segala akibat yang kita ambil dari putusan atau tindakan tersebut. Jadi menerima penuh segala akibatnya. Nomor 4, saya akan ke toko untuk membeli tesir. Sesampainya di toko, bertemu dengan teman saya, mengajak makan bersama di makanan siap saji. Saya akan membeli teset meskipun tergiur ajakan, membeli teset sesuai tujuan semula, menyetujui ajakan demi menjaga hubungan, membeli teset dulu baru makan, kemudian menyetujui ajakan dengan senang hati. Yang paling tepat di sini adalah kita membeli dulu baru makan, karena tujuan pertama kita di sini membeli teset. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, silahkan dipilih A, B, C, D, dan E. Jadi yang paling tepat adalah menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Jadi bagian D. Nomor 6. Menghadapi orang yang tidak komunikatif, egois, sombong, kalau bicara sering menyakitkan perasaan orang lain, saya, apa yang mesti kita lakukan ketika menghadapi orang seperti ini? Jadi yang paling tepat adalah memberitahunya cara bicara yang tepat, karena orang tersebut berkomunikasi tidak komunikatif, egois, sombong. Jadi kita harus memberitahunya cara bicara yang tepat. Selanjutnya nomor 7. Ide-ide yang saya kemukakan di depan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang sekiranya ini gampang, ya kita pilih yang terbaik. Jadi selalu kita memberikan ide jauh ke depan. Yang paling tepat adalah B. Nomor 8. Bagi saya untuk menjadi PNS yang sukses, saya harus mengikuti perintah, melakukan pekerjaan terbaik,
mengembangkan hal baru, menciptakan hubungan baik, kerja sesuai dengan ketentuan. Jadi yang tepat adalah B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Ini yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pegawai yang sukses. Jadi kata kunci di sini adalah sukses, berarti berkinerja yang tinggi. Nomor 9. Jika mengalami kegagalan dalam rangka mencoba sesuatu, maka saya yang paling tepat adalah C. Jadi kita harus berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. Oke. Lanjut nomor 10. Ini ide yang saya kemukakan di depan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang dikemukakan oleh banyak orang, jauh ke depan, usang, biasa saja, dan besar. Ya, paling tepat adalah jauh ke depan, karena ide itu selalu menyangkut persoalan hal yang ingin dicapai. 11. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah duduk mendengar pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru bicara, menanyakan apakah saya boleh bicara, segera bicara mengungkapkan pendapat, menunggu kesempatan untuk berbicara, meminta waktu untuk berbicara. Jadi yang paling tepat di sini adalah D, menunggu kesempatan untuk berbicara. Karena kita terlambat, proses sudah berlangsung. Jadi yang paling tepat, karena kita ingin menyumbang ide, maka yang perlu kita lakukan, menunggu kesempatan untuk berbicara. Nomor 12. Era milenium ketiga menjadi perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya, silahkan dipilih, sahabat, apakah poin A, B, C, D, dan E. Ya, jadi yang paling tepat di sini adalah kita harus berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Pilihannya adalah E, yang paling tepat dan tinggi. Poin di sini poin maksimal 5, jadi E. Jadi sahabat harus memperhatikan kondisi yang ada sebagai calon pegawai atau pegawai negeri, betul-betul harus berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi. Nomor 13. Saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang saya kira ini mudah. Pilihan yang paling tepat adalah inovatif dan kreatif, karena sangat berhubungan dengan kualitas diri. Jadi ada kelebihan kita yang bisa dilihat oleh orang lain, yaitu harus mesti inovatif dan kreatif. Selanjutnya, nomor 14. Dalam pertandingan antar kantor, tim tempat kerja saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya, silahkan sahabat ditentukan jawabannya. Ya, yang paling tepat di sini adalah A, tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Jadi kita harus loyal dengan tim kita walaupun tim kita akan mengalami kekalahan. Nomor 15. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat, maka saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah, ya, saya kira ini sama tadi dengan nomor sebelumnya, yaitu bagian D yang paling tepat, menunggu kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya nomor 16.
Ketika saya memutuskan sesuatu tindakan yang ternyata berakibat buruk pada diri saya, maka saya, ya, saya kira tadi mirip akan menerima penuh segala akibatnya, karena tindakan tersebut adalah kita sendiri yang memutuskan. Yang paling tinggi nilainya di sini adalah poin A. Nomor 17. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, saya meninggalkan tugas begitu saja, berusaha mencari penyelesaian dan tidak membutuhkan waktu panjang, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang, meminta bantuan teman untuk menyelesaikan tugas itu, menyuruh teman untuk menggantikan saya menyelesaikan tugas itu. Jadi ini tanggung jawab yang dibutuhkan. Jadi yang paling tepat adalah berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. Jadi kita tetap melaksanakan tanggung jawab kita walaupun tugas itu berat. Nomor 18. Kita berada di antara teman-teman dekat. Saya, silahkan dipilih para sahabat jawaban yang paling tepat. Ya. Yang paling tepat adalah C. Suka menerima masukan demi pengembangan pribadi. Jadi kita harus tetap terbuka untuk menerima saran dari teman-teman kita. Nomor 19. Teman kantor saya adalah orang tua, salah seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional. Tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan silahkan dipilih para sahabat jawaban yang paling tepat. Ya, yang paling tepat adalah B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Kita memberi pertimbangan kepada teman kita. Selanjutnya nomor 20. Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya kira ini mudah. Kalau kita ingin mencapai tujuan, maka kita akan benar, sahabat. Paling tepat adalah E. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Nomor 21. Ketika saya diminta melakukan pekerjaan berat, saya ini berhubungan dengan masalah tanggung jawab. Benar, yang paling tepat adalah D. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan itu. Jadi ketika kita diminta melakukan pekerjaan berat, maka jangan menolak. Itu adalah sebuah tantangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nomor 22. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota panitia, saya bagian E yang paling tepat, mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Nomor 23. Ketika ide-ide saya tidak didukung oleh pihak lain, saya berusaha. Yang paling tepat adalah sahabat C. Membicarakan dengan pihak lain untuk memadukan ide. Jadi kita berusaha melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita agar ide-ide kita bisa dipadukan dengan ide yang lain. Nomor 24. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan ya, paling tepat adalah A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Nomor 25. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi.
Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat kepada saya. Atas kejadian itu, saya paling tepat adalah terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Jadi kita tidak bisa langsung menanggapi atau menolak teman yang datang tersebut. Jadi kita tetap bersifat terbuka, mengerjakan tugas sambil sekali-sekali mendengarkan cerita. Nomor 26. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya paling tepat adalah C, tetap fokus, jadi terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan sebuah solusi. Jadi yang paling tepat adalah C, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Nomor 27. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan paling tepat adalah B, memberi tugas yang dia mampu kerjakan. Nomor 28. Sudah beberapa kali teman meminjam barang saya dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Yang harus saya lakukan adalah kita harus objektif. Paling tepat adalah memintanya untuk memperbaiki barang tersebut. 29. Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang yang paling tepat adalah memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Nomor 30. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan paling tepat adalah D, mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Selanjutnya 31. Jarak dari rumah ke tempat kerja 30 menit dengan bus tanpa diketahui sebelumnya selama kendaraan umum melakukan mogok aksi. Dalam kejadian itu, saya paling tepat yang kita lakukan adalah ini solusi. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Kita tetap realistik, objektif dengan kondisi yang kita hadapi ini. Jadi inilah solusi yang paling tepat. Tetap berjalan sambil berusaha mencari tumpangan. 32. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat kepada saya. Atas kejadian itu, saya kira ini sama tadi, sahabat, kita tetap juga harus bertanggung jawab menyelesaikan laporan sambil terbuka untuk menerima teman yang datang bertamu. Paling tepat adalah bagian E. Nomor 33. Saya berselisih pendapat dengan teman saya sampai kami tidak berbicara beberapa hari. Saya paling tepat adalah B, mengajaknya berbaikan dan minta maaf atas kejadian perselisihan tersebut. Jadi kita harus introspeksi diri dan terbuka, tidak boleh egois. Jadi seorang pegawai negeri harus memiliki jiwa yang besar, tidak pendendam, dan harus membuka maaf kalau ada orang datang yang meminta maaf, dan kita meminta maaf kalau kita merasa bersalah.
Selanjutnya 34. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah paling tepat di sini adalah tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jadi ini notulen, kita memahami dan mengetahui betul apa isi rapat, sehingga yang perlu kita lakukan adalah tidak perlu membocorkan hasil rapat tersebut. Nomor yang terakhir 35. Atasan yang saya sukai adalah yang paling tepat adalah bagian B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. Baiklah, itulah sahabat soal TPK yang sempat saya bahas. Jadi soal-soal ini hanya merupakan simulasi CAT CPNS. Semoga apa yang saya paparkan memiliki kesamaan pada soal yang akan muncul pada saat sahabat mengikuti seleksi CPNS. Jadi revisi di sini para sahabat, nomor 1 yang benar adalah kalau nggak salah tadi adalah bagian A. Jadi itu sahabat yang kalau nggak salah kita bisa lihat kembali. Itulah paparan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton contoh soal TPK ini. Semoga Anda berhasil menjadi ASN. Selamat berjuang. Jangan lupa berdoa. Saya berharap sahabat jangan lupa subscribe demi pengembangan channel ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.